Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. NIM saya 222089 dari Prodi Teknik Informatika. Dan di video ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas pertama. Untuk nomor 1 itu mengapa batas maksimal IP address maksimal di angka 255. Itu adalah setiap oktet dalam alamat IP terdiri dari 8 bit. Dalam representasi binar, 8 bit dapat merepresentasikan nilai dari 0 hingga 255. Binar 8 bit maksimal adalah 11111111. Jumlah satunya itu adalah 8. Yang jika dikonversi ke desimal adalah 255. Oleh karena itu, nilai maksimum yang bisa dicapai dalam setiap oktet alamat IP adalah 255. Menghasilkan rantan 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Untuk nomor 2 ini bagaimana caranya mendapatkan angka desimal dari nilai binar di atas ini. Untuk yang pertama adalah yang desimal 172. Cara mendapatkan itu adalah kita kalikan. Mulai yang paling kiri atau bit pertama itu bisa kita kalikan karena angkanya adalah angka 1, yaitu 1 kali 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 128. Nah, untuk bit kedua tidak usah kita kalikan karena jumlah angkanya 0. Dan setiap angka 0 yang dikalikan itu hasilnya tetaplah 0. Bit ketiga itu bisa kita kalikan. 1 kali 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Nah, sama halnya untuk bit selanjutnya, itu bit keempat, tidak usah kita kalikan karena angkanya 0. Bit kelima mewakili 1 kali 2 pangkat 3 ini. Jadi bisa kita kalikan, itu jumlahnya 8. Untuk bit selanjutnya juga angka 1, berarti bisa kita kalikan, itu 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk sisanya adalah angka 0, jadi tidak usah kita kalikan karena hasilnya tetaplah 0. Jadi bisa kita jumlahkan, itu 128 tambah 32 tambah 8 tambah 4, hasilnya adalah 172. Sama halnya untuk yang selanjutnya, itu adalah hanya bit keempat yang memiliki angka 1, sisanya itu 0. Jadi yang kita kalikan itu cuma 1, yaitu bit keempat. 1 kali 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, untuk bit selanjutnya ini semuanya angka 1 kecuali yang paling kanan atau bit terakhir, yaitu sama halnya tadi 2 kali 6 2 pangkat 6. Jadi sisa kita kalikan saja, 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 dan tambah 2. Itu hasilnya adalah 254. Nah, kalau misal di angka yang angka terakhir ini adalah nomor 1, itu hasilnya bisa 255. Tapi karena nilainya 0, jadi tidak kita hitung, jadi kurang 1. Nah, untuk yang terakhir ini adalah hanya angka paling terakhir yang bernilai 1. Jadi tinggal kita kalikan saja, 1 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Karena bit lainnya itu angkanya 0. Jadi ketika menggabungkan nilai-nilai desimal yang diperoleh dari konversi masing-masing bagian, kita mendapatkan IP address itu 172.16.254.1. Nah, untuk nomor 3 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan bit network dan bit host.
bit network adalah bagian yang menentukan jaringan tempat perangkat berada. Nilainya sama untuk semua perangkat dalam satu jaringan. Sedangkan untuk bit host, bagian yang mengidentifikasi perangkat individu dalam jaringan. Nilainya berbeda untuk setiap perangkat. Nah, untuk bagian B, mengapa IP address harus dipecah? Itu yang pertama karena manajemen jaringan. Itu memfasilitasi pengelompokan perangkat untuk keperluan administratif dan keamanan. Selanjutnya adalah routing, memungkinkan period untuk menentukan jalur yang tepat untuk mengirim data antar jaringan. Itu selanjutnya skalabilitas. Alamat IP dialokasikan secara lebih efisien. Dan yang terakhir adalah penghematan alamat IP, meminimalkan pemborosan alamat IP yang tersedia. Nomor selanjutnya adalah nomor 4, ciri-ciri IP kelas C. Yang pertama itu formatnya. IP kelas C ditandai dengan awalan bit 110 dalam representasi binarnya. Artinya, 3 bit pertama adalah 110. Selanjutnya, jumlah host. Alamat IP kelas C terdiri dari 32 bit, di mana 24 bit pertama atau 3 oktet pertama digunakan untuk network ID, dan 8 bit terakhir itu adalah 1 oktet terakhir atau 1 oktet terakhir digunakan untuk host ID. Ini berarti bahwa kelas C mendukung hingga 2/8 atau 256 alamat host yang unik di setiap jaringan. Selanjutnya alamat range-nya. Rentan alamat IP kelas C adalah 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Ini berarti bahwa alamat IP kelas C dimulai dari 192.0.0 hingga 223.255.255.255. Selanjutnya adalah prefix notasi CIDR. Alamat IP kelas C seringkali diwakili dalam notasi CIDR atau Class Interdomain Routing sebagai 24, yang menunjukkan bahwa 24 bit pertama adalah bagian network ID dari alamat IP. Pengumuman penggunaan umum. IP kelas C sering digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah, seperti lingkungan rumahan, kantor kecil, atau cabang perusahaan. Karena kelas C memiliki jumlah host yang relatif kecil, seringkali cukup untuk jaringan yang tidak terlalu besar. Selanjutnya adalah private dan public. Sebagian besar rentan alamat IP kelas C didefinisikan sebagai pribadi atau private, dan hanya dapat digunakan dalam jaringan lokal atau internet. Namun, ada juga beberapa alamat IP kelas C yang dinyatakan sebagai alamat IP publik dan dapat diakses dari internet. Untuk nomor 5, untuk menentukan network ID dan host ID dari alamat IP 200.200.200.200, kita harus mengingat struktur dari alamat IP kelas C, di mana 24 bit pertama adalah bagian network ID dan 8 bit terakhir adalah bagian host ID. Cara menentukannya adalah network ID bagian pertama dari alamat IP ini, yaitu 200.200.200 merupakan bagian network ID. Ini ditentukan oleh 24 bit pertama dari alamat IP. Untuk host ID, bagian kedua dari alamat IP yaitu 200 merupakan bagian host ID. Ini ditentukan oleh 8 bit terakhir dari alamat IP. Jadi, secara rincinya itu network ID-nya adalah 200.200.200 dan untuk host ID-nya itu adalah 200. Jadi, bahwa alamat IP 200.200.200.200 terletak dalam jaringan dengan network ID 200.200.200 dan bahwa komputer tersebut adalah salah satu host dalam jaringan tersebut
dengan host ID 200. Mungkin itu sedikit penjelasan saya mengenai tugas 1. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.